kelas 6. Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu Guru. Swastiastu, selamat pagi, Bu. Swastiastu. Apa kabar anak-anak? Baik. Baik, Bu Guru. Baik, Bu. Lagi pilek, Bu. Syukurlah. Ketut Rudiangga lagi pilek ya? Ya, sekarang musimnya lagi hujan loh anak-anak. Anak-anak ingat jaga kesehatan ya, supaya tidak tertular. Iya, Bu. Nanti Ketut pakai masker ya, Tut ya, kalau lagi sakit ya. Anak-anak, sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama. Sekarang siapa gilirannya mimpin doa ya? Sesuai absen, Dewayu Citra. Silakan Dewayu pimpin Ya, Bu. doa. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa dulu ya, teman-teman. Doa dimulai. Doa selesai. Sudah, Bu Guru? Anak-anak, hari ini siapa yang tidak hadir ya? Ada yang tidak hadir? Ngurah, Bu. Oh, Ngurah kenapa dia ya? Enak Sakit badan. mental, sakit, Bu. Oh, kok tumben tak ada surat ya? Oh iya, ini sudah di WA Ibu ya. Semoga Pak Ngurah lekas sembuh ya. Kita sama-sama berdoa semoga Ngurah lekas sembuh dan bisa kembali belajar dengan kita esok hari. Anak-anak, marilah kita menyanyikan lagu Bangun Pemudi Pemuda. Dinyanyikan dengan keras ya, dengan penuh semangat ya. Bangun pemudi pemuda Indonesia. Maju jadi tanggung terhadap jadi tanggung tepuk tangan untuk kita semua. Anak-anak kelas 6 sangat-sangat bersemangat ya hari ini ya. Ketut Rudiangga juga bersemangat walaupun pilek ya. Bagus Ketut ya. Siap, Bu. Anak-anak, setelah kita menyanyikan lagu Bangun Pemudi Pemuda ini, Ibu harapkan kalian menjadi generasi penerus yang selalu giat bekerja, tidak banyak bicara tapi banyak bekerja. Kalian juga mampu belajar dengan baik sehingga nantinya bisa mengharumkan nama negara ya, ataupun juga kalian bisa membuat bangga diri sendiri maupun orang tua kalian di rumah. Anak-anak, kemarin kita sudah mempelajari mengenai materi, maaf ya. Kemarin kita sudah mempelajari materi mengenai kata baku dan tidak baku. Nah, sekarang coba dilihat dulu teks menghasilkan energi listrik yang ada di layar PowerPoint. Kira-kira mengapa sih terdapat kata yang bercetak miring pada teks tersebut? Ayo. Salah ketik mungkin, Bu. Iya, salah ketik. Oke, Ibu terima lagi. Selain itu, siapa yang mau menjawab? Karena salah nulisnya itu, Bu. Iya, betul, Sofia. Mengapa? Saya Bu Guru, kata-katanya gini, sulit diketahui. Baik anak-anak. Kata-kata yang ditulis miring itu adalah kata yang tidak baku, yang sudah kalian pelajari di pelajaran yang sebelumnya. Nah, siapa yang mau membantu Ibu memperbaiki kata-katanya? Coba Bagus Susila tadi sudah angkat tangan. Ya, coba kata yang pertama itu. Listrik itu E-nya hilang, listrik gitu ya? Iya, jadi listrik. Tepuk tangan Susila. Terima kasih
sudah bantu Ibu. Oke, kata yang kedua. Siapa sekarang mau bantu? Silakan. Bisa. Silakan. Saya boleh, Bu. Ini Desa tadi angkat tangan. Bu Desa ya. Yang pungkiri itu Bu ya? Iya, harusnya apa Desa? Tidak dapat Di dipungkiri. Ya, Iya, kurang betul. I-nya Bu Guru. Ayo kata yang selanjutnya siapa yang mau? Kata terakhir. Saya, Bu. Televisi. Televisi. Iya, harusnya pakai Televisi pakai Besta app ya. rumput. Televisi. Iya. Iya, ye. Terima kasih anak-anak sudah mau membantu Ibu, ya. Nah, anak-anak pernah nggak lihat gambar di bawah ini? Ayo, pernah Pernah Bu tidak? Guru. Pernah, Itu, Bu. Apa ini ya? itu gambar tiang listrik. Iya, Iya, betul. Ini orang kates, namanya Bu. tiang listrik. Ya, ini apa ini namanya? Sekarang kates nggak itu? Itu sutet ya? Sutet. Iya, sutet ya. Yeay. Wah, anak-anak Ibu. Oh ya, jadi ini perhatian namanya berarti ya. sutet, Bu ya. Iya, benar. Itu namanya sutet. Anak-anak, hari ini kita akan berdiskusi. Kita akan membuat LKPD di laptop. Kemudian kita akan main tebak-tebakan juga ya. Kita akan bermain. Kemudian juga kalian juga akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian ya. Jadi dari banyaknya kegiatan kita hari ini, Ibu harap kalian nanti mampu mengumpulkan ciri-ciri kosakata baku pada teks. Kalian bisa mengumpulkan cara menghasilkan energi listrik. Dan juga kalian mampu menganalisis cara menyalurkan energi listrik dengan tepat. Ya anak-anak ya. Anak-anak, Ibu punya komik. Siapa yang suka baca komik? Saya Bu Guru. Saya Bu. Saya, Bu Oke, Guru. semua suka baca komik ya. Dilihat ya komik yang Ibu tampilkan ya. Ini komiknya berjudul Toko Pak Lim. Oke. Oke, anak-anak, ternyata di cerita Pak Lim ini ada masalah dia. Bahwa di rumahnya si siapa namanya itu, rumahnya si Ketut ternyata mati lampu anak-anak ya. Bapaknya menduga bahwa kira-kira disebabkan oleh kabelnya yang digigit tikus. Tapi setelah dibelikan kabel baru, kemudian diganti dengan kabel yang baru, ternyata tidak bisa juga listriknya menyala. Akhirnya ditemukan bahwa masalahnya terletak pada tiang listriknya. Seperti itu anak-anak. Guru, berarti kalau tiang Iya. listriknya gangguan, jadi listrik di rumah kita itu bisa mati ya? Nah, untuk memecahkan masalah ini, kita akan berdiskusi bersama-sama. Ya, kita cari penyelesaiannya bersama-sama. Oke. Anak-anak, sebelumnya kita menonton video dulu yuk tentang cara menghasilkan dan menyalurkan energi listrik. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dimungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Dengan ditemukannya televisi, komputer, dan telepon genggam, arus informasi kemudian menyebar dengan begitu cepat ke berbagai negara di berbagai belahan dunia. Kebutuhan akan listrik kemudian menjadi suatu hal yang harus dipenuhi bagi semua negara di era globalisasi saat ini. Sumber utama energi listrik. Anak-anak, kita sudah mengamati video ya, sudah menonton video tentang listrik ya. Anak-anak, sekarang kita akan
membagi kelompok ya. Ibu akan bagikan untuk ada 4 kelompok di sini ya. Ada kelompok generator, ada kelompok sutet, ada kelompok turbin dan kelompok gardu. Untuk kelompok generator, Ibu tunjuk Sofia sebagai ketua kelompok. Silakan Sofia cari temannya ya, siapa yang mau Sofia ajak. Kemudian sutet itu Ibu tunjuk Murad sebagai ketua kelompoknya. Untuk kelompok turbin, Ya, Ibu Ibu. tunjuk Susila sebagai ketua kelompoknya. Kemudian kelompok gardu Ibu tunjuk Desa sebagai ketua kelompoknya. Oke, silakan cari kelompoknya masing-masing ya anak-anak ya. Awas hati-hati jangan sampai menabrak meja. Oke. Ya, Bu Ya, Guru. silakan duduk bersama kelompoknya masing-masing. Bu, saya mau jadi ketua kelompok juga, Bu. Iya, boleh. Ketut dulu Diangga, nanti kamu masuk di mana ya? Ketut masuk saya di saja, Ibu. kelompoknya Desa ya. Oke, nanti bisa diatur dengan teman-teman kelompoknya ya. Jadi Kalian wakil aja Pak bermusyawarah Ketut di ya. sana. Nggak boleh jadi Oke. kelompok. Kan maunya jadi ketua. Nggak boleh. Ya. Aku ketuanya. Nanti giliran ya, Ketut ya. Nanti Ibu tunjuk di pertemuan yang kedua besok ya anak-anak. Ya Ketut Ya, ya. Bu, ya. Oke. Anak-anak Janji, karena Bu, ada ya. masalah di pertemuan yang sebelumnya, ada anak yang ribut, ada yang mengambil pulpen dan pensil, sehingga Ibu perlu membuat aturan kelompok untuk kalian. Nah, Ibu tunjuk sekarang siapa ya yang mau? Ya, silakan Taria dibacakan aturan kelompoknya. Aturan kelompok. Yang pertama, semua anggota kelompok adalah saudara. Yang kedua, kerjasama adalah yang utama. Yang ketiga, bertengkar adalah hal terlarang. Dan yang keempat, harus saling menghargai dan bertoleransi. Ya, aturan kelompok ini sudah dibacakan oleh Taria. Terima kasih Taria ya sudah membacakan aturan kelompoknya. Ibu harapkan keempat kelompok ini tidak ada lagi yang melakukan hal-hal yang tidak boleh dilakukan ya. Karena kalian semua adalah saudara. Anak-anak, Ibu akan menyampaikan langkah kerja yang akan kalian lakukan dalam pertemuan hari ini. Yang pertama, setelah kalian mengamati video, diskusikanlah LKPD dengan kelompokmu. Kemudian tuangkan hasil diskusimu dalam diagram menggunakan Canva ya. Disiapkan laptopnya yang sudah ada di atas meja kalian masing-masing. Kemudian hasil diskusi nanti akan kalian presentasikan ya bersama kelompok di depan kelas. Oke. Anak-anak untuk LKPD-nya nanti kalian tulis nama kelompoknya di sini ya. Kemudian nanti kelompoknya maksudnya nama kelompoknya generator, sutet, turbin dan lain sebagainya ditaruh di sini. Kemudian nama anggota kelompoknya nama panggilan saja kalian tuliskan ya. Nah, untuk LKPD-nya ada beberapa kegiatan. Kegiatan pertama ini ada teks. Kemudian kalian cari kata baku dan tidak bakunya sama seperti yang kita lakukan tadi ya. Kemudian temukan ciri-cirinya. Apa saja sih kalian nanti akan mengerjakan mengenai informasi penting tentang energi listrik dan penyaluran energi listrik ya. Kemudian nanti kalian akan membuat mind mapping ya berdasarkan informasi yang sudah kalian temukan. Ya, anak-anak, Google dan buku itu adalah sumber ilmu ya. Jadi kalian bisa memanfaatkan Google untuk mencari pengetahuan sebanyak-banyaknya untuk mengerjakan LKPD yang sudah Ibu berikan. Kemudian kalian juga bisa menggunakan bahan ajar yang sudah Ibu bagikan dan juga kalian bisa memanfaatkan buku tema ya. Silakan dimanfaatkan buku-buku tersebut. Anak-anak, Ibu oke, anak-anak silakan sekarang dikerjakan dulu LKPD-nya. Nanti akan Ibu undi ya untuk siapa yang presentasi ke depan kelas ya, urutannya dari siapa. Atau anak-anak mau sekarang Ibu tentukan ya urutannya? Oke, diputar
Ya, untuk kelompok pertama adalah kelompok generator, kelompok kedua suket, kelompok ketiga turbin, dan kelompok keempat adalah kelompok gardu. Silakan anak-anak dikerjakan dulu LKPD-nya ya. Ibu berikan waktu sesuai dengan yang tertera pada LKPD. Kelompok generator. Wah, ini nampaknya kelompok generator sudah mau selesai nih ya untuk yang kegiatan satu ya. Ya, bagus sekali ya anak-anak ya, sudah mampu mahir menggunakan teknologi. Kelompok turbin, kelompok Susila ada masalah ya Susila ya? Ada masalah kelompoknya? Iya, Bu. Ini aduh, agak pulpennya macet, Bu. Ntar, Bu. Oh, nggih. Bisa ini Diki bisa pakai pulpennya Ibu ya Susila ya? Nggih, Saya Bu. lagi ke kantin. Nggih. Kelompok gardu, kelompoknya desa kok belum kerja ini? Kenapa ini anak-anak? Ada masalah? Tunggu Bu Guru, saya masih berpikir ini teman-temannya diam aja nih Pak Ketut bilang mau jadi ketua kelompok tapi main-main aja terus. Ya kan nggak jadi ketua Pak kelompok, Ketut. Bu. Pokoknya jangan berpikir gitu, dulu Ketut, ya. berpikir. Nggak semangat jadinya, Bu. Kerjain dulu. Ya anak-anak, semangat anak-anak ya. Lagi sebentar kita akan presentasi secara bergiliran. Anak-anak, sukses besok dimulai dari hari ini. Ya, jadi kalian harus mengerahkan segala tenaga kalian hari ini untuk membuat tugas untuk kesuksesan yang akan kalian dapat di keesokan hari. Ya. Baik anak-anak, waktu sudah selesai. Mari kita presentasi ke depan bergiliran ya anak-anak ya. Oke, berdasarkan tadi, silakan kelompok generator yang pertama. Ya, Sofia, maju ke depan. Terima kasih atas tampilan kelompok dari kelompok generator. Tepuk tangan semuanya. Ya, Sofia, ini Ibu berikan bintang keaktifan ya untuk Sofia dan teman-teman. Nanti bintangnya ditempel di papan keaktifan jam istirahat ya, jangan sekarang supaya tidak gaduh ya. Terima kasih, Bu Lanjut. Guru. Sama-sama. Lanjut kelompok turbin. Ayo Susila dan kawan-kawan maju ke depan. Bu. Ya, terima kasih atas presentasinya. Wah, bagus sekali nih ya. Ada elemen-elemen yang diambil di Canva ini. Wah, bagus. Sudah isi bunga-bunga. Tepuk tangan untuk kelompok Susila. Ya, nanti bintangnya ditempel ya jam istirahat. Oke. Anak-anak, kita sudah capek dari tadi ya. Presentasi ada 4 kelompok ya. Mari kita bermain kata baku dan tak baku. Peraturannya, kalau Ibu menyebutkan kata-kata baku, kalian harus bergerak. Boleh gerakan bebas, boleh begini, boleh begini, terserah ya. Kalau kalian Ibu menyebutkan kata tidak baku, kalian harus diam. Kalau ada nanti yang bergerak, mata Ibu akan melihat dengan jelas. Yang bergerak akan Ibu berikan hukuman. Hukumannya apa? Nanti kita tentukan bersama-sama. Apakah joget, apakah bernyanyi, ya, apakah berpuisi dan lain sebagainya. Ya anak-anak, terima kasih kita sudah bermain kata-kata. Waduh, jogetnya Susila sangat gini sekali ya. Lemah sekali ini ya. Iya. Susila nanti konsentrasi ya. Jangan sampai kamu menunjukkan lagi di pertemuan yang berikutnya. Iya, Bu. Maaf, Bu. Anak-anak, nah kita kembali lagi kepada permasalahan si Ketut tadi. Diketahui bahwa penyebab listrik padam itu karena ada masalah pada saluran distribusi listrik. Seperti yang kalian ketahui tadi ya. Jadi, jika ada masalah di antara penarik tegangan, saluran transmisi, saluran distribusi, pastinya akan berdampak kepada rumah kita anak-anak ya. Karena listrik itu dialirkan oleh beberapa komponen seperti kabel dan lain sebagainya. Jika ada yang putus, ada yang patah, ada yang lepas, itu pasti tidak akan menyala listrik di rumah. Jadi kita harus menunggu dulu petugas PLN datang untuk memperbaiki entah itu saluran transmisinya,
entah itu saluran distribusi, entah itu di biasanya di gardu listrik sering terjadi ya. Jadi kalian bisa menyalakan lilin dulu, nanti ditunggu dengan sabar, pasti Bapak PLN segera melaksanakan tugasnya untuk memperbaiki kerusakan listrik. Jadi Bapak PLN itu tugasnya sangat berat anak-anak ya, karena memperbaiki tempat yang ada listriknya itu sangat susah. Jadi kita doakan Bapak PLN supaya selamat jika waktu memperbaiki listrik ya anak-anak. Nah, kemudian masalah yang kedua, katanya si Ketut ada apa dengan papa namanya? Papa namanya salah. Ternyata setelah kalian berdiskusi, penulisan kata yang benar itu adalah toko Pak Lim menjual peralatan listrik, bukan listrik. Ya, berarti salah menuliskan nama toko Pak Lim ya. Oke, anak-anak. Ini sudah ketemu sekarang jawabannya ya. Anak-anak, mari kita bermain kuis. Silahkan keluarkan HP kalian, hidupkan data selulernya, kita bermain kuis ya, seperti yang sudah kita lakukan di tempo hari ya, kelas matematika ya. Silahkan diketik kodenya. Ya, anak-anak, hari ini kita belajar apa saja ya? Ayo, siapa yang mau siapa yang mau berpendapat? Ibu berikan bintang lagi. Saya, Bu. Kata baku dan tidak Iya. baku. Iya, betul, Ketut. Kita mempelajari kata baku dan tidak baku. Ayo, ini bintang untuk Ketut ya. Nanti ditempel di jam istirahat. Ayo, siapa lagi yang mau berpendapat? Saya, Ayo, Bu. bintangnya Ibu masih banyak. Silakan. Hari ini kita belajar tentang proses penyaluran energi listrik, Bu. Iya, betul. Kita belajar proses penyaluran energi listrik dari sumber energi listrik, PLTA, PLTU, PLTS, ke sampai ke rumah. Ini bintang untuk Sophia. Nanti ditempel ya. Anak-anak yang belum dapat bintang jangan berkecil hati. Masih banyak ada kesempatan ya. Jangan takut salah. Guru tidak mungkin menggigit kalian ya. Oke, anak-anak. Ya, pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang membandingkan kosakata baku dan tidak baku. Apakah lebih baik menggunakan kata baku? Apa lebih baik tidak menggunakan kata baku di berbagai situasi? Kemudian nanti kita akan mencari bagaimana sih caranya menghemat energi. Kemudian kita akan membuat karangan dan juga kita akan membuat poster. Anak-anak, sebelum mengakhiri kegiatan, mari kita berdoa bersama. Ayo, sekarang gilirannya berarti nomor urut ya dari belakang. Silakan Ngurah dipimpin doanya untuk mengakhiri kegiatan. Baik Ibu, mari teman-teman, karena pembelajaran hari ini sudah selesai, kita tutup dengan doa. Kita ucapkan Brahma Santi. Om Santi, 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 Om. Sampai jumpa besok anak-anak. Selamat siang. Hati-hati di jalan, di pinggir jalannya, jangan di tengah jalan. Nanti tabrak, ya. Teman-teman, sudah selesai tampilan tiang hari ini. Mohon maaf tadi ada salah seret kursor jadi ke page 33 kayak Bu Desa tadi ya. Agak susah juga ternyata pakai gini ya kanvanya kalau tidak cermat. Waktu yang kembalikan ke Ibu moderator. Terima kasih Bu Dayu Ari. Penampilan yang sangat bagus Bu Dayu Ari, sangat menginspirasi. Langsung saja untuk selanjutnya pada tim pengamat agar memberikan saran dan masukan kepada penampilan dari Ibu Dayu Ari.
Yang persilakan pada pengamat 1, Pak Bagus Susilo. Yang persilakan. Oke, semua untuk Gala, Bu Gusti, Niki, tiang minder niki nggih. Pak alurnya sudah bagus sekali menurut tiang. Minder niki tiang tampil sebentar jadinya. Niki tadi sudah yang tiang cermati tadi sebelumnya kan belum ada yang menuliskan, maksudnya memaparkan di PowerPoint itu sumber belajar lain tadi sudah, ice breaking sudah dipaparkan. Dan sampai Bu Dayuari memaparkan pembelajaran selanjutnya. Niku sudah bagus secara umum, secara komponen-komponennya sudah terisi. Jadi yang tidak bisa berkomentar banyak nih terkait ataupun ada kritikan, tanggapan ataupun saran. Niki masalahnya napi Bu Dayuari? Masalahnya? Yang identifikasi masalah. Identifikasi masalahnya. Oh, itu tentang gini Pak, apa namanya itu penyaluran energi listrik. Gimana sih? Gimana ya? Bagaimana sih listrik sampai masalah LK-nya? Oh, masalahnya. Ya. Masalahnya tentang gini, HOTS Pak. Oh, HOTS. Oh, okay. Iya, HOTS. Oh, menggunakan PBL. PBL. Oh ya, berarti sudah masuk tadi. Niki mantan sih Bu Gusti, Niki yang berikan pujian mantan Niki. Lanjut Bu Gusti. Ya, terima kasih atas masukannya untuk Ibu Dayuari. Untuk selanjutnya yang pada pengamat yang kedua, Mbak Dewi Pramata, yang persilakan. Ya, terima kasih atas waktunya Bu Ayu. Yang sekitar ya sama dengan Pak Made Bagus, Niki nggak bisa berkomentar, sudah bagus sampai mengikuti. Cuma di depan itu Bu, Ibu menampilkan lagi ya, Ibu guru memasuki kelas, kenal lagi? Enggak, orang tiang cuma bercanda aja Pak. Oke. Biar ditauin sama teman-teman yang ngajar kelas 6. Oke. Biar Oke, yang bingung lagi menampilkan itu mikirnya. Nika coba komentar udah bagus. Semangat Bu. Biar teman-teman tahu yang ngajar kelas 6 kita maksudnya. Ya Bu, semua Nika aja Bu. Yang kembalikan ke Bu Gusti. Ya, terima kasih atas masukannya Pak Dwi. Untuk selanjutnya langsung saja kepada Ibu Wayan yang persilakan untuk memberikan masukan terhadap penampilan dari Ibu Dayuari. Oke, terima kasih Bu Yutaria. Bu Dayu sudah ada 2 pengamat yang memberikan aplaus dan pujian ya. Dan itu memang sudah selayaknya didapatkan Bu Dayuari ya, karena ini menurut yang Bu Dayuari sudah merupakan potret guru yang masa kini ya, yang kekinian, kalau kata sekarang yang kekinian. Jadi ada di era digital, Bu Dayuari memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolah dan juga kemampuan yang ada dalam dirinya sendiri sebagai seorang guru. Jadi dengan demikian pembelajaran menjadi klop, ada sumber daya SDM-nya dari segi guru dan ada juga dari segi fasilitas. Jadi nyambung. Kadangkala ada fasilitas tetapi guru tidak bisa memanfaatkan. Tetapi sekarang Bu Dayu kemampuan ada dan fasilitas pun mendukung. Jadi dengan sangat mungkin anak-anak akan memiliki pengetahuan lebih dari siswa-siswa yang lain. Jadi secara umum yang sama sepaham dengan apa yang sudah disampaikan kedua pengamat tadi, Pak Bagus maupun Pak Dwi. Jadi tidak ada yang perlu dikritisi lagi, mungkin hanya saja pada pembelajaran yang sesungguhnya mungkin terkesan agak cepat ya Bu Dayu, terkesan agak cepat akselerasinya ya, tek ya, yang kurang bisa mengatakan itu kata apa yang diambil untuk mengatakan itu. Jadi terlalu cepat kalau mungkin menurut anak. Jadi mungkin karena ini Bu Dayuari
peer teaching, terkejar waktu, dan yang diajarkan juga adalah teman-teman, sehingga walaupun kita berkata bahwa ketuk budi atau murah atau yang lainnya, tapi tetap saja di balik itu kita berpikir bahwa itu adalah teman, gitu ya. Jadi tidak apa-apa kalau cepat. Mungkin kalau saya yakin itu kalau di pembelajaran yang sesungguhnya dengan siswa yang kita hadapi dengan berbagai macam karakter, kita tidak bisa secepat itu. Pasti ada saja kendala, tidak bisa secepat itu. Nah, itu saja Bu Dayuari, pertahankan semua pengetahuan atau tingkatkan semua pengetahuan tentang IT yang bisa mendukung pembelajaran demi kemajuan siswa, dan jangan lupa berbagi apa yang bisa dibagikan, hal-hal positif untuk kemajuan dunia pendidikan. Itu akan menambah nilai lebih dari Bu Dayuari sebagai seorang guru. Jadi tiang penguatan tiang seperti ini kemanten. Semoga teman-teman yang lain benar-benar terinspirasi untuk menggunakan teknologi dalam memasukkannya ke dalam pembelajaran jika fasilitas memungkinkan. Jadi jangan sampai seperti dulu ada kit IPA karena tidak bisa memanfaatkan, jadi kit IPA-nya rusak sendiri, hilang satu persatu, bahkan raib semuanya. Jadi mungkin seperti itu. Terima kasih Bu Dayuari, Tiang juga merasa kagum dengan apa yang Bu Dayuari rancang, dan seperti Pak Bagus juga teman-teman yang lain pasti terinspirasi untuk melakukan hal yang sama. Silakan Bu Gustiayu dilanjutkan kembali. Terima kasih Bu Wayan. Sama-sama Bu Dayu. Terima kasih Bu Wayan atas masukannya terhadap sama-sama, Ibu Bu Dayuari. Untuk selanjutnya